kita kembali lagi di segmen berikutnya. Kali ini kita akan mencoba bagaimana antisipasi dini terkait dengan perubahan iklim dan cuaca. Ini masih dalam konteks kemitraan Komisi C, baik dalam sisi pengawasan maupun nanti ada beberapa regulasi yang sempat akan ada perubahan. Ini kita masih bersama Ibu Ketua Komisi C, Bu Ririk Panowati, Sarjana Hukum, dan dengan Pak Cahyo Wibowo, Sarjana Teknik. Bu Ririk. Iya Pak. Ini terkait dengan iklim, dengan BMKG yang selalu mengupdate sistem cuaca di Kota Yogyakarta yang kali ini ya, kalau menurut simbah-simbah itu kan zaman yang tidak menentu ya, perubahan iklim yang sangat drastis. Namun demikian, Badan Klimatologi dan Meteorologi Geofisika Indonesia ini kan punya website yang selalu mengupdate sifat dan arah cuaca kali ini. Nah, sejauh ini, Bu Riri, di Kota Yogyakarta dengan adanya aliran 3 sungai yang itu meskipun sungai penghujan, artinya saat penghujan meluap. Nah, ini kira-kira antisipasi dari BPBD sebagai ujung tombak penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta seperti apa? Ya, terima kasih Pak Danang. Jadi BPBD memang mempunyai peran penting ya Pak Danang, ya. Apalagi pada saat musim hujan seperti ini. Tapi tidak musim hujan saja sebenarnya ya, pandemi kemarin pun mereka ujung tombak dari penanggulangan bencana, dari pemakaman dan lain-lain. Nah, kalau kami dari Komisi C ini sangat support sekali kegiatan yang ada di BPBD. Salah satunya sekarang yang paling terbaru ini adalah review KTB. Jadi KTB itu kan sudah terbentuk dari 2013. Nah, persoalannya? Ya, persoalannya adalah masa berlakunya atau jabatan pengurus KTB itu 3 tahun ya Pak ya? Hanya 3 tahun. Nah, dari 2013 sampai 2022 belum ada perubahan. Bisa jadi pengurusnya pindah, bisa jadi pengurusnya meninggal dunia, dan lain-lainnya. Dan itulah yang mendorong kami untuk mereview KTB sekitar 100 sekian, saya lupa. Tetapi di tahun 2022 ini kemarin kita anggarkan di murni sekitar 35 review KTB. Tapi masih banyak PR nih sebenarnya Pak Danang. Oh ya, itu review ya? Review KTB. Sedangkan kalau review itu berarti yang sudah ada? Yang sudah ada, tapi kan juga tidak aktif Pak. Nah, itu salah satunya nanti misalnya kalau ada bencana di wilayah, KTB-nya bilang, saya sudah bukan pengurus lagi, kan repot. Padahal kan itu ujung tombak di wilayah. Itu kalau pengurusnya, barang inventarisnya. Nah, termasuk juga dengan adanya review, berarti juga menginventarisasi barang-barang KTB. Yang sudah diberikan. Nah, sedangkan KTB yang sudah terbentuk dari pertama dan sampai sekarang itu sekitar 130. Dari 145 ya Pak Cahyo, 45. Berarti ada yang belum terbentuk? Belum, sekitar 15. Nah, kalau dirubah itu nanti kira-kira yang belum terbentuk dapat nggak? Jadi bersamaan dengan pembentukan KTB yang baru, juga review KTB yang lama. Nah, untuk tahun 2023 besok, seharusnya kan 13 nih, 15 seharusnya. Tetapi karena harus ada review lagi, terus sudah gitu karena ada defisit juga ya Pak ya, jadi anggaran BPBD juga harus dipangkas lah sekitar 15%. Salah satunya KTB yang harusnya dibentuk di tahun ini tahun 2023 15 hanya 10, ya nggak apa-apa lah daripada tidak sama sekali. Jadi yang penting kan ada mata anggaran dulu. Sudah ada. Gitu. Di murni 10. Di murni 10. Nah, nanti kalau ada sisa anggaran bisa ditambahkan. Ditambah lagi, tetapi mungkin kalau pembentukan KTB itu tidak bisa di anggaran perubahan karena jangka waktunya panjang. Dia berapa kali pertemuan Pak? Tidak hanya satu. Oh, tidak instan ya berarti? Tidak. Kira-kira butuh berapa itu pembentukan itu, Pak Cahyo, yang di lapangan? Anggarannya? Ya, prosesnya gitu.
proses pembentukannya. Ya. Jadi proses pembentukan KTP tentang Ya. saya itu adalah pertama memang ada pendataan calon nama pengurus, ya. Baru pengurus-pengurus tersebut disepakati di wilayah KTP yang akan dibentuk. Nah, ketika itu sudah dilakukan kepengurusan awal, baru dilakukan apa namanya? Verifikasi, Pembentukan. pelatihan, Apa namanya? Bagian pelatihan apa namanya? sosialisasi. Pembentukan KTP. Ah. Dilakukan pembentukan KTP. Baru ketika pembentukan KTP terbentuk, maka di situ sekaligus untuk melakukan pendataan peta wilayah rawan bencana. Baru ketika itu sudah dilakukan, baru setelah itu ada simulasi yang melibatkan dengan seluruh stakeholder yang ada di wilayah, baik dari kepolisian, dari Ramir, kelurahan, kecamatan, bahkan sekolah dan lain sebagainya. Itu nanti simulasi. Oh, untuk evakuasi ya. Ya, harus karena harus ada simulasinya. Tetapi alhamdulillah untuk tahun ini, periode ini, setelah simulasi, kalau periode kemarin setelah simulasi itu sepertinya vakum tidak ada kegiatan. Nah, kami dari Komisi C sudah merubah mindsetnya sekarang, bahwa sekarang Komisi C kalau bisa arah pembangunannya adalah pembangunan sumber daya manusia. Oh, penguatannya ya. Betul. Penguatan SDM berarti. Betul, salah satunya penguatan SDM yang ada di KTP tersebut, Pak. Ya. Nah, ini ada yang menarik, Ya. pemirsa. Ya kan? Ada hal yang dinamika di wilayah dengan adanya pemecahan kampung. Ya, jadi kelembagaan ini, KTP itu kan kampung tangguh bencana. Nah, contoh di wilayah Sorosutan. Wilayah Kelurahan Sorosutan itu wilayahnya hampir kurang lebih 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari Wirogunan, di Kelurahan Wirogunan. Nah, di Sorosutan itu kampungnya cuma 2, sementara di Wirogunan dengan wilayah yang seperti itu kampungnya ada 3 atau 5, saya kurang begitu paham. Nah, ini kan tidak pas. Nah, saya direct titip. Nah, kan kalau besok ada perubahan terkait BPBD yang berkaitan dengan KTP, itu mohon juga dimasukkan perubahan itu, karena coba nanti lihat apa geografisnya. Ya. Nah, itu akan dikembangkan dari 2 menjadi 7 kampung. Nah, ini coba nanti itu dijadikan dasar dan sudah diajukan sih oleh Pak Lurah pengembangan itu. Nah, ini yang menarik. Sementara ini dari 15 kampung yang belum membentuk KTP itu mana saja, Bu Riri? Ya. Ya, terima kasih Pak Danang. Jadi menjawab tadi ada perubahan penambahan kampung. Ya. Nah, itu juga sudah dibicarakan kami kemarin pada saat pembahasan untuk anggaran 2023. Jadi Pak Kalak itu mengatakan bahwa bisa jadi nanti pembentukan KTB akan bertambah menyesuaikan kampung yang terbentuk baru atau berkembang. Karena KTB ini basisnya kampung. Nah, jadi nanti akan kami dorong, Pak, ya. Jadi tergantung juga nih kampung-kampung mana nanti yang sudah karena itu pengembangannya belum masuk ke wilayah kebijakan pemerintah kota, baru usulan dari kelurahan. Iya. Tapi sudah dibahas juga di kami di komisi. Kemudian terkait KTB mana yang belum terbentuk, saya ingat sih sebagian besar di daerah Umbul Harjo itu belum. Di wilayah Mergangsan itu juga belum. Terus wilayah bukan Tegalrejo ya, salah satu wilayah di, saya bicaranya akhirnya Dapil ya Pak ya, di daerah Dapil 3 itu juga ada sebagian yang belum.
yang sudah terbentuk malah Gondokusuman dan Nurejan. Itu karena itu terbentuk udah periode kemarin Pak, udah jauh-jauh. Udah jauh ya. Udah jauh. Mungkin alatnya pun sudah rusak itu. Jadi seperti itu. Jadi itu sedikit gambaran. Ya, ya itu yang perlu direview. Masih ada pengurusnya atau tidak? Iya, benar. Perlengkapannya masih utuh apa? Tapi yang menarik gini Pak Danang, pembicaraan kami di komisi KTB nih, pengurus KTB, bajunya warna oranye. Ya. Nggak lama misalnya ada kegiatan Red Car, relawan pemadam kebakaran, bentukan dari damkar. Nah, bajunya ganti warna biru merah. Orangnya sama. Orangnya sama. Oh, besok perlu inventaris topeng itu. Jadi kenapa harus ya yang aktif memang orangnya itu saja Ya, Pak. Itu yang menjadi apa ya? Menjadi pembicaraan kami. Ya, Gitu. Hanya begitu baju. Ya memang gini ya. Tadi menarik Pak Cahyo Wibowo terkait dengan persiapan kapabilitas dari SDM ya. Ya. Nah kalau misalkan terbentur seperti kasus itu kan seperti apa? Satu orang itu ngayai KTB, terus relawan damkar, Iya. Linmas. itu jadi linmas, jadi tim kubur cepat ini. Itu nanti pangkatnya kalau di keraton ngabeyi itu, semua di Iya benar. Itu gimana Pak Cahyo kalau misalkan terbentur dengan itu? Jadi memang terkait dengan KTB itu kan berarti kita berbicaranya kerelawanan gitu Pak. Ya. Nah ketika kita berbicara kerelawanan maka kita tidak boleh terlepas dari program pemerintah kota. Gitu. Jadi bisa jadi banyak relawan-relawan yang mereka itu ada di masyarakat tetapi tidak terdata di pemerintah kota Yogyakarta. Dalam artian relawan-relawan yang akhirnya yang mau bekerja ya bekerja, yang masa bodoh gitu loh. Nah kalau ini yang terjadi ya ini akhirnya juga kurang sehat untuk kota Yogyakarta. Sehingga kalau kami berharap bahwa ketika kota Yogyakarta ini semakin padat, lalu kebencanaan otomatis semakin meningkat resikonya ya maka dilakukan terobosan baru ya. Dalam hal terobosan baru itu adalah bagaimana teman-teman yang ada di KTB, di Red Car itu benar-benar bisa terwadahi dalam satu wadah sehingga nanti controllingnya itu akan sangat enak gitu. Termasuk nanti kalau kita berbicara regenerasi pada mereka baik, jadi harapannya peningkatan KTB ini juga peningkatan sumber daya manusia yang tidak hanya lu lagi kan gitu ya. Tapi jenenge keren loh itu tadi saya juga baru dengar Red Car, ternyata relawan damkar dan penyelamatan. Baik, jadi pemirsa masih ada kesempatan untuk kita mendedikasikan diri kita kepada pemerintah kota Yogyakarta untuk menjadi satu, tadi disampaikan relawan KTB, 2 jadi relawan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Sekarang ini sudah tidak hanya pemadam kebakaran tetapi penyelamatan itu sering menjadi, sudah kita banyak temui, menyelamatkan kucing masuk ke sumur, menyelamatkan hama, ada ular masuk rumah atau hewan-hewan liar yang sempat lepas dan lain sebagainya, ini bisa kita latih, termasuk pencegahan pemadaman kebakaran dan resiko dari percikan kebocoran tabung gas, sehingga kita tidak akan mengalami keparahan dalam konteks penyelamatan dini dari bahaya kebakaran. Baik pemirsa sekalian, pemirsa obrolan DPRD Kota Yogyakarta, kita melewati segmen kedua ini terkait dengan penanggulangan bencana. Yang pasti bencana ini bisa diakses. Yang penting pencegahan dini, update lewat gadget kita, unduh situs BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat, yang ini selalu mengupdate bagaimana situasi iklim
dan cuaca di kota Yogyakarta. Kita akan kembali di segmen yang inti dari semua ini, bagaimana ke depan penanggulangan sampah perkotaan ini lagi tren di mana-mana. Kita kembali di segmen berikutnya.